Halo semua, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mata kuliah akademik dan bisnis. Materi pembahasan pada video ini yang pertama ada hak dan kewajiban mahasiswa. Yang kedua, perilaku etis dan tidak etis. Yang ketiga, etika pergaulan. Dan yang keempat, etika berpakaian. Yang kelima, etika berkomunikasi. Yang keenam, etika dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, etika di lingkungan kampus. Materi yang pertama, hak dan kewajiban. Tahukah kalian? Pada dasarnya, seluruh manusia akan mendapatkan hak mereka setelah mereka melakukan dan menyelesaikan kewajiban mereka. Apakah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap orang adalah sama? Jelas tidak. Hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia tentunya memiliki isi serta kegunaan yang berbeda pula. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak tersesat. Setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswanya. Pengertian hak secara umum, suatu peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Seorang individu yang mendapatkan hak memiliki potensi untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan serta kemampuan untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu. Selain itu, hak dapat membuat seseorang individu menyadari batasan-batasan mereka dalam hal yang boleh atau dapat mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Pengertian hak menurut bahasa atau KBBI. Hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seseorang individu untuk berbuat atau atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu, serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu. Ada beberapa hak bagi mahasiswa. Yang pertama, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang kedua, memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademika sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Yang keempat, mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya. Yang terakhir, yang kelima, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban sudah sangat melekat dengan aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Kewajiban ini membuat seseorang tersadar bahwa kewajiban harus dikerjakan terlebih dahulu daripada hak. Pada dasarnya, di dalam setiap diri manusia pasti akan selalu ada kewajiban yang diikuti dengan hak. Ada beberapa kewajiban bagi mahasiswa. Yang pertama, mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua, tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh akademika. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Yang terakhir, menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. Materi yang kedua, perilaku etis dan tidak etis.
Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan etika? Etika menjadi pedoman pada seseorang atau kelompok untuk perilaku dan perbuatan. Pengertian etika secara khusus ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Etika berkaitan dengan norma, kesopanan, dan tingkah laku. Etika termasuk bagian filsafat meliputi hidup baik, seseorang berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Perilaku etis. Perilaku etis dalam kehidupan perilaku sehari-hari seseorang yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, karena berhubungan dengan tindakan yang baik, benar, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Etis sering dikaitkan dengan tingkah laku perbuatan seseorang yang dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh dan ditentukan oleh akal. Perilaku etis dalam hal ini berbentuk tindakan yang sesuai dengan norma sosial yang dapat diterima secara umum. Perilaku etis dalam diri masing-masing individu berkembang sepanjang waktu. Oleh karena itu, setiap orang akan menunjukkan perubahan yang terus-menerus terhadap perilaku etis. Perilaku etis dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, organisasi, lingkungan organisasi, dan masyarakat umum. Perilaku etis seseorang juga seringkali mengacu pada apa yang diyakini. Teori sikap dan perilaku dapat mempengaruhi individu untuk bertindak jujur, tegas, adil, tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan diri. Perilaku etis terbukti dapat memberikan manfaat yang besar terhadap organisasi. Di antaranya, perilaku etis dapat meningkatkan produktivitas rekan kerja. Selain itu, perilaku etis juga dapat mempertahankan stabilitas kinerja organisasi, membantu kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Bersikap sopan dan menyapa. Bersikap sopan dimanapun mahasiswa berada dan menjaga etika serta menyapa saat bertemu teman, dosen, karyawan, menggunakan bahasa yang tepat dan tidak berbicara dengan suara yang keras. Menghargai hak kekayaan intelektual. Mahasiswa seharusnya tidak menyalin karya orang lain tanpa memberikan sumber, referensi, atau izin. Ini termasuk tidak hanya pekerjaan tertulis, tetapi juga karya seni atau musik. Menghargai privasi orang lain. Mahasiswa seharusnya tidak mengambil atau membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka. Menghargai perbedaan. Mahasiswa harus menghargai perbedaan pendapat, budaya, agama, atau jenis kelamin di dalam kampus. Tidak melakukan tindakan kekerasan. Mahasiswa harus menghindari segala bentuk kekerasan fisik, verbal, atau psikologis terhadap individu atau orang lain. Perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis dapat diartikan suatu tindakan yang melanggar standar moral atau nilai-nilai yang diterima dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Perilaku tidak etis seringkali melibatkan tindakan yang merugikan atau merusak orang lain atau lingkungan sekitarnya. Perilaku tidak etis menurut para ahli. Yang pertama, Aristotle. Perilaku etis adalah tindakan yang mencerminkan karakter moral yang baik dan sesuai dengan tujuan hidup yang mulia. Yang kedua, Immanuel Kant. Perilaku etis adalah tindakan yang didasarkan pada kewajiban moral dan prinsip moral yang universal, seperti hukum moral dan perintah kategori. Yang ketiga, John Stuart Mill. Perilaku etis adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan umum dengan mempertimbangkan dampak tindakan tersebut pada orang lain. Contoh perilaku tidak etis. Plagiarisme. Menyalin pekerjaan orang lain dan mengklaim bahwa itu adalah milik sendiri tanpa memberikan sumber referensi atau izin. Kecurangan akademik. Melakukan tindakan kecurangan seperti mencontek atau bekerja sama pada tugas atau ujian, atau memberikan jawaban palsu.
Diskriminasi melakukan tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok lain berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kepercayaan politik. Tidak menghargai perbedaan. Tidak menghargai perbedaan pendapat, budaya, agama, atau jenis kelamin di dalam kampus. Yang ketiga, etika pergaulan. Etika pergaulan dikatakan penting karena cara berbusana dan bergaul seseorang secara tidak langsung mencerminkan kepribadian seseorang, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku sebagai pedoman cara hidup yang benar dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Etika pergaulan menekankan pentingnya kejujuran, integritas, keadilan, dan kesopanan dalam pergaulan sehari-hari. Etika pergaulan membahas tentang bagaimana individu harus berbicara, berpakaian, bertindak, dan merespon dalam berbagai situasi sosial, termasuk di tempat kerja, di lingkungan sekolah, di masyarakat umum, dan interaksi online. Etika pergaulan membantu membangun hubungan sosial yang sehat dan saling menghormati antara individu atau kelompok, dan juga dapat mencegah konflik dan ketidaknyamanan sosial. Dengan mengikuti etika pergaulan yang baik, individu atau kelompok dapat membangun reputasi yang baik dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Contoh etika pergaulan: kejujuran, tidak melakukan kecurangan dalam tugas atau ujian atau dalam interaksi dengan mahasiswa atau dosen lainnya. Keadilan, menunjukkan sikap adil dan tidak memihak dalam semua tindakan atau keputusan yang diambil. Kesopanan, menunjukkan sikap sopan dan santun dalam berbicara, menulis, atau dalam interaksi sosial lainnya. Menghargai hak privasi, tidak menyebarkan informasi pribadi atau rahasia sesama mahasiswa atau dosen, atau tidak mengambil foto atau merekam video tanpa izin. Empati, menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh sesama mahasiswa atau dosen. Yang keempat, etika berpakaian. Pengertian etika berpakaian: seperangkat norma dan aturan yang mengatur cara berpakaian yang tepat dan pantas dalam berbagai situasi dan lingkungan sosial tertentu. Etika berpakaian bertujuan untuk menciptakan citra diri yang baik, menjaga rasa hormat dan sopan santun terhadap orang lain, serta menunjukkan kehormatan pada acara atau tempat tertentu. Etika berpakaian di dalam kampus juga penting untuk diperhatikan karena tampilan fisik dapat memberikan kesan pertama yang baik atau buruk pada orang lain dan mempengaruhi bagaimana individu dilihat oleh rekan-rekan sejawat atau dosen. Etika berpakaian di dalam kampus: gunakan pakaian yang sopan. Hindari pakaian yang terlalu terbuka atau terlalu ketat, serta hindari penggunaan pakaian yang memiliki gambar atau tulisan yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan norma di kampus. Gunakan pakaian yang rapi dan bersih. Pastikan pakaian yang digunakan dalam keadaan bersih dan rapi sehingga memberikan kesan profesional dan menjaga citra positif. Hindari penggunaan pakaian yang terlalu mencolok. Hindari menggunakan pakaian yang terlalu mencolok atau berlebihan, seperti pakaian yang berwarna terlalu terang atau pakaian yang memiliki aksesoris yang berlebihan, karena dapat mengalihkan perhatian dari pesan yang ingin disampaikan. Ada beberapa tata cara berpakaian yang tepat. Yang pertama, tidak terlalu ketat. Pakaian yang terlalu ketat dapat menonjolkan lekuk tubuh dan tidak menutup aurat dengan sempurna, sehingga sebaiknya dihindari. Yang kedua, tidak terlalu transparan.
Pakaian yang terlalu transparan atau tembus pandang juga sebaiknya dihindari karena dapat memperlihatkan tubuh dan mengekspos aurat. Yang ketiga, hindari pakaian yang mencolok. Pakaian yang mencolok, terlalu berwarna terang atau memiliki aksesoris yang berlebihan sebaiknya dihindari karena dapat menarik perhatian dan mengganggu lingkungan sekitar. Yang keempat, memperhatikan tempat dan situasi. Pilihlah pakaian yang sesuai dengan tempat dan situasi, misalnya ketika menghadiri acara resmi atau mengunjungi masjid. Pilihlah pakaian yang lebih formal dan sopan. Yang kelima, gunakan pakaian yang bersih dan rapi. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian sangat penting dalam Islam karena dapat memperlihatkan keindahan Islam dan meningkatkan rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain. Materi yang kelima, etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Yang pertama, etika berkomunikasi dengan dosen. Etika berkomunikasi dengan dosen merujuk pada prinsip-prinsip moral atau perilaku yang tepat dan pantas dalam berinteraksi dengan dosen sebagai seseorang yang lebih berpengalaman dalam bidang akademik. Etika ini mencangkup bagaimana cara berbicara dengan sopan, menghormati, dan tidak mengganggu dosen dengan hal-hal yang tidak relevan dengan perkuliahan atau tugas akademik. Contoh etika berkomunikasi dengan dosen. Yang pertama, hormati dosen. Hormati dosen sebagai orang yang lebih berpengalaman dalam bidang akademik. Jangan mengganggu mereka dengan pertanyaan atau permintaan yang tidak berhubungan dengan perkuliahan. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung kata-kata kasar atau tidak pantas ketika berbicara atau berkomunikasi dengan dosen. Yang ketiga, dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh dosen dan jangan meremehkan atau menganggap enteng hal-hal yang diajarkan oleh dosen. Yang keempat, sampaikan pertanyaan dengan sopan. Jika ingin bertanya atau meminta bantuan dari dosen, sampaikan dengan sopan dan jangan mengganggu mereka di luar jam perkuliahan atau jadwal konsultasi. Dalam etika berkomunikasi dengan dosen, juga perlu diperhatikan agar tidak menganggap remeh atau meremehkan pengalaman atau prestasi dosen, serta selalu mendengarkan dengan baik apa yang diajarkan oleh dosen dan tidak mengajukan pertanyaan yang kurang sopan atau mengganggu. Yang kedua, etika berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Dalam etika berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, juga perlu diperhatikan agar tidak mengumbar rahasia orang lain, tidak menyebar berita bohong atau fitnah, serta tidak memaksakan pendapat atau melakukan tekanan terhadap orang lain untuk mengikuti kehendak sendiri. Sebagai mahasiswa, etika berkomunikasi dengan sesama mahasiswa sangat penting untuk membentuk lingkungan kampus yang sehat dan harmonis, serta menciptakan suasana belajar yang positif dan produktif. Contoh etika berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Yang pertama, berbicara dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, menyampaikan kritik atau saran dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menghindari mengumbar rahasia orang lain. Yang kelima, tidak menyebarkan berita bohong atau fitnah. Yang keenam, tidak memaksakan pendapat atau melakukan tekanan terhadap orang lain untuk mengikuti kehendak sendiri. Yang ketujuh, menerima keberagaman pandangan dan pendapat orang lain. Yang kedelapan, mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. Dan yang kesembilan,
menjaga kepercayaan dan rasa saling menghormati dalam setiap bentuk interaksi. Dengan menerapkan etika berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang sehat, harmonis, dan juga produktif. Materi yang keenam, etika dalam berorganisasi. Etika ini mencakup bagaimana cara mengelola organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta bagaimana cara berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi seperti dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dalam etika berorganisasi perlu diperhatikan pula agar setiap keputusan yang diambil dalam organisasi harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan objektif, serta selalu memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan semua anggota organisasi. Selain itu, etika dalam berorganisasi juga mencakup penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, menghindari perilaku diskriminatif, dan mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dan berkeadilan. Berikutnya, contoh etika dalam berorganisasi. Keterbukaan dan transparansi. Organisasi di dalam kampus harus terbuka tentang tujuan dan kegiatan mereka. Mereka harus memastikan bahwa anggota organisasi dan masyarakat kampus lainnya tahu apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Menghargai diversitas. Organisasi di dalam kampus harus menghargai keberagaman di antara anggotanya dan mempromosikan inklusi. Mereka harus memastikan bahwa semua anggota merasa dihargai dan terlibat dalam kegiatan organisasi. Keadilan dan keterbukaan dalam seleksi anggota. Organisasi di dalam kampus harus memastikan bahwa seleksi anggota dilakukan dengan adil dan keterbukaan. Mereka harus memastikan bahwa semua calon anggota memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dengan organisasi. Menjaga kerjasama dan kemitraan. Organisasi di dalam kampus harus menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi dan departemen lain di dalam kampus. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan organisasi tidak mengganggu kegiatan atau hak organisasi lain. Bertanggung jawab sosial. Organisasi di dalam kampus harus bertanggung jawab sosial dan berkontribusi pada masyarakat kampus. Mereka harus memperhatikan dampak kegiatan mereka pada lingkungan kampus dan berusaha untuk meminimalkan dampak negatif. Integritas dan etika dalam kegiatan. Organisasi di dalam kampus harus menjaga integritas dan etika dalam semua kegiatan mereka. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan organisasi tidak melanggar aturan atau nilai-nilai kampus, dan bahwa mereka melakukan kegiatan dengan cara yang benar dan jujur. Dengan menerapkan etika dalam berorganisasi, diharapkan dapat menciptakan organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi semua anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Materi yang ketujuh, etika di dalam kampus. Mahasiswa merupakan intelektual yang sangat berperan penting terhadap bangsa dan negara ke depannya. Maka dari itu, sudah sepatutnya seorang mahasiswa memiliki etika baik, serta secara moral akan dituntut tanggung jawab akademisnya dalam menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi kehidupan lingkungan. Etika di lingkungan kampus penting untuk diterapkan karena merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan produktif. Etika ini membantu menjaga keamanan dan kenyamanan semua orang di lingkungan kampus, menghindari tindakan yang merugikan atau melanggar hak orang lain, serta menciptakan hubungan yang baik antara dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terkait dengan kampus. Selain itu, etika di lingkungan kampus juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di kampus.
Dengan menerapkan etika yang tepat, para mahasiswa dapat belajar dengan baik, menghargai pendapat orang lain, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Dalam menerapkan etika di lingkungan kampus, perlu diperhatikan agar setiap tindakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tepat, seperti kejujuran, keadilan, penghargaan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan lingkungan kampus dapat menjadi tempat yang kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa. Beberapa etika di lingkungan kampus yang harus diperhatikan secara umum. Berpakaian sopan dan rapi. Pada dasarnya, seseorang bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Maka dari itu, mahasiswa bisa berpakaian yang sopan dan rapi sebagai simbol bahwa dirinya merupakan kaum terpelajar. Mematuhi peraturan yang berlaku. Di lingkungan kampus pasti memiliki peraturan yang berlaku untuk dipatuhi. Tidak hanya dipatuhi, namun juga harus bisa menerapkannya tidak hanya di kampus, tetapi juga di luar kampus. Jika mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku, maka akan mencoreng namanya sendiri di kampus tersebut. Bertutur kata yang baik. Sebagai mahasiswa, bertutur kata yang baik merupakan cerminan dari orang yang intelektual. Apa yang dikatakan harus berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam. Tentu saja, dirinya harus melihat situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan. Hubungan etika dengan mahasiswa sangat erat kaitannya, karena dengan etika mampu mengendalikan mahasiswa-mahasiswa dapat melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak pihak. Contohnya, etika mampu mengendalikan siswa berdemonstrasi. Beberapa etika di lingkungan kampus yang harus diperhatikan. Yang pertama, menghormati orang lain dan menghindari tindakan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau gender. Yang kedua, menjaga tata krama dan sopan santun dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan kampus. Yang keempat, menghargai kebebasan berpendapat dan mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka. Yang kelima, tidak melakukan tindakan plagiat atau kecurangan akademik lainnya. Yang keenam, menjaga rasa aman dan nyaman bagi orang lain, tidak melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh orang lain seperti tugas, karya, dan privasi. Yang kedelapan, tidak merusak atau mencuri barang milik orang lain atau lingkungan kampus. Yang kesembilan, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus. Dan yang kesepuluh, menghargai waktu dan kebijakan kampus seperti jadwal kuliah dan peraturan kampus. Budaya sopan santun di lingkungan kampus. Budaya sopan santun di lingkungan kampus merujuk pada serangkaian perilaku atau tindakan yang menunjukkan penghargaan terhadap orang lain, menjunjung tinggi norma dan nilai yang berlaku, serta menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif dalam lingkungan kampus. Budaya sopan santun di lingkungan kampus meliputi tindakan-tindakan seperti mengucap salam, memberikan salam ke tangan, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang lain, menjaga etika berbicara, menjaga sikap sopan dan ramah dalam berinteraksi, menghargai waktu orang lain, memakai pakaian yang sopan dan sesuai, serta mengucapkan terima kasih. Budaya sopan santun di lingkungan kampus penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang berada di dalamnya. Dengan menerapkan budaya sopan santun, mahasiswa, dosen, dan staf kampus dapat saling menghormati dan bekerja sama dengan baik, sehingga memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengajaran. Selain itu,
Budaya sopan santun juga dapat membentuk karakter positif pada mahasiswa dan menciptakan citra yang baik bagi kampus di mata masyarakat. Sebelum video ini berakhir, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Zakia Al-Rahma, NIM 21100003018 dari kelas MC Universitas Nahdlatul Ulama. Video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis.